Aisyah romantisnya. Cuma tahunya gitu doang. Kalau mau kasih nama Sayyidah Aisyah, ikutin kenapa? Karena Sayyidah Aisyah istrinya Nabi yang paling cerdas, perempuan di masa itu yang paling cerdas sampai saat ini. Kenapa? Paling banyak menghatamkan, paling banyak menghafalkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita pengen kasih anak namanya Sayyidah Fatimah? Iya, kita pengen nama anak kita Fatimah. Siapa Ustazah Fatimah siapa? Misalnya panjangannya misalnya Fatimah Akila atau siapa? Boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Benisbat pengen ngikutin jejaknya anaknya Rasulullah. Karena Sayyidah Fatimah anak yang paling Masya Allah sama Rasulullah, yang mutasyabbih, yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi yang pengen misalnya suatu saat pengen punya cucu, punya anak, pengen namanya kayak siapa? Pengen kayak Sayyidah Khadijah. Kenapa? Kalau nggak namanya kayak Sayyidah Khadijah, Ustazah, nama kita udah dari KTP udah sama begitu doang Ustazah. Boleh nggak Ustazah kita nisbat kayak Sayyidah Khadijah? Boleh banget. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah wanita yang sangat-sangat salehah, wanita yang benar-benar bakti sama suaminya, wanita yang benar-benar berakhlak mulia sama suaminya, wanita yang benar-benar memperjuangkan Nabi Muhammad SAW dikala Nabi Muhammad SAW saat susah. Subhanallah. Kalau pengen lihat perjuangan Sayyidah Khadijah, itu sampai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ketika Nabi Muhammad SAW lagi disakitin, istrinya di sampingnya. Nah kita bagaimana adaptasi kita sama suami kita? Intinya poin utama mengadakan maulid, menghadiri maulid, harus ada namanya kata Al-Habib Umar bin Hafid, ila ahsanil hal, lebih baik dari sebelumnya. Misalnya kita nih kebiasaan hobinya, maaf, kita bikin maulid Nabi, kebiasaan hobinya misalnya ibu apa nih hobinya ibu? Hah? Masak. Masya Allah, masak ya. Boleh, nggak apa-apa, hobinya masak. Niatin setiap hari Jumat sedekah. Iya dah. Saya apalagi hobinya apalagi? Hobinya ibu nyanyi. Ya. Di dapur hobinya nyanyi. Ganti nyanyi, ganti sholawatan, ganti kebacaan Al-Quran. Apalagi ibu hobinya? Naudzubillah, ada hobi ngerumpi. Nggak lain perempuan kalau udah banyak kumpul pasti ngerumpi. Ke majelis. Ya, ke majelis kalau ibu pengen dapat berkahnya, habis majelis pulang. Ngobrol-ngobrol yang nggak penting tinggalin. Kenapa? Motorin hati. Ya, kita kalau ngeliat Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan beliau, orang yang paling bagus adalah salamatul lisan, adalah selamat dari lidahnya. Naudzubillah, kalau ada seseorang yang mempunyai kebiasaan psikolog, kayak dia sudah kebiasaan suka ngurusin orang, suka fudul sama orang, tau fudul? Pengen tahu urusannya orang lain. Kepo, nggak boleh. Ya pokoknya dia kepo ya, pengen urusan orang lain. Nggak penting. Ibu nih nanya nih, tadi kamu ketemu sama siapa? Emang pengantinnya gimana modelnya? Oh begitu, dapat siapa? Perlu apa nggak buat diri kita? Nggak perlu banget. Buang waktu. Itu masih hal yang ibarat kata nggak dapat pahala dan nggak dapat dosa, tapi buang waktu. Atau nggak contoh begini, dia tuh cerai ya? Cerai sama siapa? Waduh, sama suaminya. Iya katanya, tahu nggak, kesian dia kabur sama lakinya. Lakinya serem main tangan misalnya nih, yang lagi viral bu. Masih disebut ya. Begini-gini, kita nggak tahu, nggak bisa menebak siapapun. Rumah tangga tuh nggak bisa ditebak. Ya Ustazah kok bela ini, nggak ada yang dibela. Memang rumah tangga nggak bisa ditebak. Dirinya kita aja nggak bisa nebak diri kita, apalagi orang lain. Jadi jangan kebiasaan, intinya jangan kebiasaan pengen tahu halnya orang. Kenapa? Kita aja belum bisa menghatamkan Al-Quran, belum bisa ngaji Al-Quran secara sempurna, belum tahu sirahnya Nabi Muhammad SAW, belum tahu bagaimana merasakan sholat secara lezat itu apa? Secara nikmat. Belum tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika sholat itu beliau kakinya pecah-pecah, saking banyak sujud sama Nabi Muhammad, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah udah dijamin surganya, udah dijamin apapun yang Rasulullah mau pasti dikasih. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan sifatnya seperti itu. Kita yang belum dijamin, kita masih bersantai-santai.
Kita punya anak, anak kita dimanja-manjain, anak kita disayang-sayangin, anak kita dipuji-puji, pas kita tua nggak dihirauin. Bener apa nggak, Bu? Kita punya harta, harta disimpan-simpan, nanti buat anak kita. Nanti belum pergi haji, belum pergi umroh, udah nanti aja uangnya simpan aja, kumpulin aja dulu anak kita buat nikahin anak, buat tanahnya, buat anak ini, buat ini. Haji aja dulu, umroh aja dulu, senengin diri aja dulu, nggak masalah. Tahadus binikmah. Anak diajarin nanti biar bakti sama orang tua. Orang tua sekarang kalau ngeliat anaknya sholat subuh terlambat, udah jangan deh, kasihan, biarin deh. Haidnya, perempuan, maaf, kalau perempuan lagi haid nggak diperiksa lagi darahnya. Kalau ibu yang baik, nak, kamu periksa darah kamu, nak. Ayo nak, kamu jangan sampai melalaikan sholat kamu. Malu mama di hadapannya Allah, malu di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang ninggalin sholat di dalam rumahnya, maka 40 hari ibadahnya nggak diterima sama Allah. Orang yang ninggalin sholat, yang punya pembantu, pembantunya harus sholat. Yang punya siapapun teman harus sholat. Kenapa? Karena hal yang wajib. Anaknya dididik bagaimana bakti sama orang tua. Anaknya dididik bagaimana dia mendoakan orang tua. Jangan sampai bikin sengsara orang tua. Kita sekarang masih hidup, kita masih sedang majelis. Mungkin Bu Ida bikin acara maulid karena apa? Ada keberkahan dari orang tuanya. Nggak mungkin kita ini bisa hebat sendiri kalau nggak ada turun menurun. Bener apa nggak, Bu? Keberkahan utama itu dari orang tua kita. Paling hebat itu dari orang tua. Hebatnya seseorang wanita